Bulungan hari ini punya 17 inorga yang masing-masing sesuai dengan rumahnya itu mengacu pada klasterisasi olahraga tadi. Nah, jadi kalau bicara terkait dengan masa depannya, Kormi Bulungan juga mendesain. Apa yang didesain itu adalah tematik setiap tahun yang akan kita lakukan di dalam proses pengembangan olahraga masyarakat. Hai Sobat Kormi, kita kembali lagi dalam podcast Suara Adaptif, media informasi tentang kegiatan olahraga masyarakat yang inklusif, inovatif, akomodatif, dan berdampak bagi masyarakat Bulungan. Nah, tema kita pada hari ini yaitu masa depan olahraga masyarakat di Kabupaten Bulungan. Bersama saya, Neng Kokom di sini, kita akan bahas tuntas sampai ke akar-akarnya dengan narasumber kita yaitu Ketua Kormi Kabupaten Bulungan, Abang Kanda Adimas Putro Utomo. Hai. Selamat datang Abang. Assalamualaikum. Abang sehat? Sehat. Terima kasih udah meluangkan waktu ya. Mampir di sini. Kita mungkin akan ngebahas tentang apa itu Kormi dan lain-lainnya di sini. Terima kasih atas kedatangannya juga. Teman-teman mungkin udah pada nggak sabar kita mau kenalan sama Abang. Siapa sih Ketua Kormi Bulungan ini? Ya, gitu. Siapa ya? Bang, sebelum kita mulai nih, hampir dah lupa. Kita ada nih slogan-slogannya Kormi. Kita coba yuk. Biar ada chemistry-nya gitu. Oke. Kormi Sehat, bugar, gembira, luar biasa. Kormi Bulungan adaptif. Terima Wah, kasih. mantap sekali tapi kurang jeng gitu ya Bang ya. Nggak apa-apa. Bang, sehat. Sehat. Kalau sakit nggak mungkin sini. Kalau sakit nggak mungkin ada di sini. Ya. Iya juga ya. Tapi memang kelihatannya beberapa hari ini saya lihat Abang lebih semangat, apalagi udah menjadi ketua terpilih di Kormi Kabupaten Bulungan kan Bang? Ya, wajib semangat. Wajib ya? Wajib Banget. Jadi mungkin kita langsung tanya-tanya aja nih ke Abang nih, apa sih potensi terbesar olahraga masyarakat di Bulungan, khususnya Bulungan? Ya. Bicara potensi olahraga masyarakat yang potensial, yang terbesar di Kabupaten Bulungan ini, kita rasa dalam penilaian subjektivitas saya, kenapa kita maju sebagai salah satu kontestan pada saat bicara terkait Kormi Kabupaten Bulungan gitu ya, dan alhamdulillah aklamasi kemarin dipercaya oleh sebagian besar teman-teman di Inorga, karena kita melihat potensi dari olahraga masyarakat ini sangat besar, Mbak. Besarnya di mana? Tadi ada hal-hal yang sifatnya budaya dan seni yang bisa kita elaborasi dan kolaborasikan dengan yang namanya olahraga masyarakat. Nah, jadi seperti itu. Kalau bicara masalah potensinya, jadi sangat besar sekali. Karena kita punya berbagai macam dengan 10 kecamatan, 74 desa, kemudian ada 7 kecamatan. Ini masing-masing menyimpan semacam harta karun ya, terkait dengan seni dan budaya yang akan kita coba angkat, yang Banyak nantinya dikolaborasikan dengan olahraga masyarakat. Wah, berarti banyak sekali potensi-potensi sebenarnya yang ada yang perlu kita angkat lagi kan ya Bang ya, dengan melalui Kormi ini kan Bang. Terus gini Bang, bagaimana nih melihat masa depan olahraga masyarakat khususnya di Kabupaten Bulungan? Bicara masa depan itu kan tanggung jawab semua ya Mbak. Kita tahu bahwa Kabupaten Bulungan ini punya luasan 13.181 km persegi kurang lebih. Kemudian dengan 170.000 penduduknya kurang lebih ya, data BPS kita. Kemudian kita punya 10 kecamatan tadi, 74 desa, kemudian punya 7 kelurahan. Artinya kalau bicara masa depan ini tanggung jawab kita semua. Nah, khususnya dalam hal ini Kormi mengambil peran. Karena memang Kormi ini adalah rumah bagi seluruh olahraga masyarakat yang ada di Kabupaten Bulungan khususnya. Nah, jadi kalau bicara masa depannya, kita akan memastikan bahwa masa depan olahraga masyarakat di Kabupaten Bulungan melalui Kormi di Kabupaten Bulungan ini akan berjalan sesuai dengan skema yang kita susun. Kalau bicara Mbak terkait dengan olahraga masyarakat ini, ya kita melihat ya bahwa ada 3 klaster. Kalau kita bicara olahraga masyarakat, apa itu? Mulai dari klaster olahraga tradisional dan kreasi budaya (TKB), kemudian organisasi kesehatan dan kebugaran (OKK), kemudian organisasi petualangan dan tantangan (OPT). Bulungan hari ini punya 17 inorga yang masing-masing sesuai dengan rumahnya itu mengacu pada klasterisasi olahraga tadi. Nah, jadi kalau bicara terkait dengan masa depannya, Kormi Bulungan juga mendesain. Apa yang didesain itu adalah tematik setiap tahun
yang akan kita lakukan di dalam proses pengembangan olahraga masyarakat. Pertama tahun ini, ya kita kalau bicara masalah masa bakti, saya dan teman-teman bersama Mas Hairil, Mas Yogi dan semua teman-teman termasuk Neng Kokom gitu ya, hari jadi host. Kita punya yang namanya tematik pembangunan Kormi Kabupaten Bulungan. Tahun ini 2026 kita fokus tentang konsolidasi kebijakan, kemudian inventarisasi dan identifikasi potensi yang dimiliki oleh Kormi Kabupaten Bulungan. Tahun depan itu kita akan bicara terkait dengan bagaimana pemantapan dan terkait kolaborasi. Jadi pemantapan tata kelola dan kolaborasi Kormi dan Inorga dengan stakeholder terkait. Tahun 2028 kita nanti akan bicara terkait dengan peningkatan kualitas penggiat olahraga masyarakat melalui Inorga. Tujuannya apa? Untuk memperkuat misi Kabupaten Bulungan tentang SDM unggul. Tahun 2028 ya Mbak ya, dari kan 26, 27, 28, 29, itu kita akan bicara tentang peningkatan dan pemantapan berkaitan dengan olahraga masyarakat yang berbasis pada potensi wilayah, tujuannya untuk penguatan ekonomi daerah. Jadi sesuai dengan potensi wilayah nanti. Jadi tiap tahun selalu. Ya, jadi tahun 2030 nanti kita akan bicara tentang bagaimana Bulungan bugar sehat tahun 2030 itu sendiri sesuai dengan visi Kormi. Jadi kalau bicara visinya, kalau bicara masa depannya, kita membuat grand design itu. Yang terlibat siapa? Semua Inorga, semua masyarakat nanti ikut bertanggung jawab dan terlibat. Iya. Ya, jadi itu. harus masyarakat juga harus dibuat gembira sesuai dengan slogan tadi. Ya. Sehat, bugar, gembira, luar biasa. Luar biasa juga ketua kita. Tepuk tangan dulu dong. Nah, itu masa depan ya, berarti ya bicara masa depan. Okay. Masa depannya aja udah gambarannya itu tiap tahun selalu ada sesuatu yang tematik sekali. Jadi kayak tiap tahun ini kita harus lebih semangat lagi, lebih karena situ udah dari inklusif tadi, inovatif, akomodatif dan berdampak bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Bulungan. Luar biasa, nggak salah pilih memang. Begitu ketua. Bukan masalah salah pilih atau tidak, tapi bagaimana kita membuktikan sama-sama nanti. Iya betul, dengan visi misi yang sama kan ketua. Amin, begitu. Jadi kita harus saling support juga kan. Terus gini lagi ketua, terus strategi nih kita bicara masalah strategi bagaimana strategi meningkatkan budaya hidup sehat di masyarakat. Oke. Secara konkret hari ini yang kita lakukan malam hari ini Mbak ya, duduk di studio podcastnya Kormi Kabupaten Bulungan yang sekretariatnya itu ada di Jalan Raja Wali. Ada papannya di depan kalau mau main-main untuk boleh. Kita koordinasi dan sosialisasi. Jadi yang kita lakukan hari ini melalui podcast itu salah satu bentuk strateginya. Secara konkret. Kita melakukan publikasi dan mudah-mudahan bisa menjadi edukasi. Edukasi betul. Terkait dengan itu. Tapi secara menyeluruh Mbak, kalau bicara terkait dengan strategi Kormi Kabupaten Bulungan, itu tidak lepas dari visi misi yang didesain oleh kita semua sebagai pengurus Kormi Kabupaten Bulungan. Mulai dari visinya itu terkait dengan yang namanya inklusif, inovatif dan berkelanjutan untuk mengaktualisasikan olahraga masyarakat menuju Bulungan sehat, bugar dan gembira tahun 2030. Nah, strategi kita salah satunya kalau bicara visi tadi ada 3 misi. Mulai dari pertama mengaktualisasikan olahraga masyarakat itu sendiri. Yang kedua kolaborasi dengan berbagai macam stakeholder untuk penguatan posisi Kormi Kabupaten Bulungan. Otomatis kalau Kormi Kabupaten Bulungan ini kuat posisinya, maka 17 Inorga dan yang lainnya nanti yang bertambah itu juga akan semakin baik. Semakin mantap. Yang ketiga bagaimana kita membudayakan aktivitas fisik, menumbuhkan kebahagiaan serta membangun hubungan sosial itu untuk penguatan ekonomi daerah. Nah, visi dan misi ini kita punya satu strategi khusus. Apa itu? Yang kita sebut dengan kuda Troya. Kuda Troya. Jadi kudanya itu adalah kepemudaan, T-nya pariwisata, R-nya olahraga, O-nya ekonomi, dan Y-nya itu adalah budaya. Nah, jadi kuda Troya Inorga ini bagaimana caranya kepemudaan, kemudian pariwisata, olahraga dan budaya itu bisa menjadi pengungkit atau leverage untuk ekonomi di Kabupaten Bulungan. Include semua itu ya Bang. Makanya kita teriak terkait dengan Kormi Bulungan adaptif. Jadi adaptif itu selain makna secara harfiah itu adalah kita adaptasinya cepat, tapi juga punya akronimnya. Itu akronim dari akomodatif, berdampak, inovatif dan inklusif. Nah, supaya ekonomi tujuan terakhirnya. Karena kalau ekonomi bagus, punya dampak ke ekonomi, orang akan semangat tuh Mbak. Dan bahagia. Terlibat.
bahagia, dan gembira, pasti, dan sehat juga. pasti. Tapi hari ini saya agak kurang bahagia karena agak tipis. Oh gitu ya? Ya. Tipis apanya nih? Kaitan ekonominya agak tipis. Oh ya. iya betul juga. Betul. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan Ini dulu. tanggal 10 ya, Ya, tanggal 10 tanggal aja sudah mulai 10 tipis. memang mendekat-dekati yang sudah masa-masanya kayak harus Ya, mengencangkan jadi kalau segala bicara strategi itu Mbak Neng Kokom yang jadi kita punya strategi dari mulai dari visi, misi, strategi termasuk yang hari ini kita lakukan itu mempublikasi dan mengedukasi masyarakat supaya gemar berolahraga, khususnya olahraga masyarakat. Betul. Dan juga tak kenal maka tak sayang. Jadi kita harus lebih mengedukasi, harus lebih mempromosikan lagi kormi itu menggaung di mana-mana tuh harus Tepat. kormi. Jadi mana-mana kormi gitu kan ya, Kak. Kormi. Betul, Jadi orang tahu ada kormi, oh kormi ternyata ya. ada gitu. kormi itu apa? Padahal kan banyak nih masyarakat awam yang mungkin kurang tapi familiar nih dengan kata-kata kormi. Nah, dengan adanya podcast ini kita juga bisa mengembangkan nih atau mempromosikan kormi itu apa gitu dengan Ya, perbincangan kita. Tepat. Tadi kan kita ngebahas soal inorga ya. Ya. Nah, inorga apa yang memiliki potensi besar untuk berkembang? Oke. Secara detail kembali tadi bahwa tematik tahun ini kita itu bicara tentang konsolidasi kebijakan, kemudian inventarisasi dan identifikasi terkait dengan yang namanya potensi kormi Kabupaten Bulungan. Hari ini saya dan teman-teman masih berasumsi dan berkeyakinan semua inorga itu punya potensi. Jadi yang paling potensial yang mana ini sedang kita identifikasi. Nah, salah satu acuan identifikasinya adalah hasil Fornas di NTB lalu. Di NTB. Kemudian kondisi hari ini di lapangan seperti apa. Yang ketiga, kami juga sudah melayangkan surat ya Pak Sekjen dan teman-teman kepada inorga yang ada, mudah-mudahan bisa segera dilengkapi. Itu tujuannya salah satunya untuk melihat dan mengidentifikasi terkait dengan inorga mana yang punya potensi. Jadi kalau pertanyaannya tadi saya jawab secara konkret, Mbak, hari ini kami menganggap 17 inorga ini semuanya potensi. Potensi besar. Nah, tapi yang berjalan di Kabupaten Bulungan salah satunya itu kalau kita bicara tentang faktor ya, faktor kegemaran itu salah satunya adalah terkait dengan olahraga yang berkaitan dengan budaya dan tradisi. Salah satunya sumpitan. Makanya kita hari ini mempercepat proses pembentukan Portina di Kabupaten Bulungan untuk olahraga tradisional. Jadi inorga yang berkaitan dengan olahraga tradisional. Kayaknya sumpitan kemarin sudah ada pernah dilaksanakan ya Bang ya? Banyak dari teman-teman komunitas masyarakat itu juga sudah melakukan berbagai macam cara gitu ya, event-event termasuk dengan olahraga pendidikan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan kemarin. Kemudian juga komunitas masyarakat yang lain seperti dari teman-teman Kobat Kilat gitu ya, itu sudah melakukan event-event seperti itu. Belum lagi di desa-desa. Kalau bicara Sumpita. Tapi kembali kalau bicara inorga semua punya potensi semua yang sama. Punya potensi gitu. Nah, kemudian nih Bang, strategi pembinaan komunitas olahraga masyarakat. Apa sih strategi dari Kormi Kabupaten Bulungan gitu khususnya? Kalau bicara bagaimana memfasilitasi, kita sadar bahwa bicara tentang komunitas masyarakat ini, masyarakat pecinta olahraga masyarakat khususnya, itu potensi untuk menjadi relawan. Nah, kita punya salah satu bidang yang memang menangani itu. Nah, makanya salah satu hal yang penting itu kan kenal dulu. Betul. Nah, hari ini mudah-mudahan nanti podcast kita ini bisa ditonton secara utuh oleh teman-teman melalui publikasi digital kita di YouTube gitu ya. Salah satunya mereka bisa melihat bagaimana sih keseriusan Kormi Kabupaten Bulungan ini untuk memasyarakatkan atau mengaktualisasikan olahraga masyarakat. Jadi pembinaannya secara konkret yang kita lakukan tadi, Mbak. Kalau kita bicara strategi, ya tadi yang saya sampaikan, kita kan menginline-kan dengan pemerintah daerah. Salah satunya hari ini kita berkeyakinan OPD terkait kayak DKOP, Dinas Pendidikan, kemudian Dinas Pariwisata itu DKOP, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata satu paket, kemudian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian Dinas Perindakop yang bidangi UMKM apa semua. Kita yakin mereka sudah punya yang namanya mitra MBB-nya. Jadi kalau di Kabupaten Bulungan ini berkaitan dengan Bulungan Berdaulat Unggul dan Berkelanjutan, itu punya satu program prioritas di antara 15 program prioritas namanya Mitra Bulungan Berdaulat. Mitra Bulungan Berdaulat itu bagaimana memberdayakan konsep pentahelik. Nah, ini ide dan gagasan Bang Sarwani ini yang kita contek.
Kita contek di Kormi, bagaimana konsep pentahelik ini mitra bulungan berdaulat, kita nanti bisa bikin mitra Kormi berdaulat gitu ya. Jadi pentahelik ini kan ada birokrasinya, tadi OPD, kemudian ada dunia usaha, dunia industri, ada komunitas masyarakat, kemudian ada terkait dengan media gitu ya. Nah, ini yang kita coba tiru. Nah, salah satunya nanti komunitas ini akan kita data. Kayak nih, kan banyak nih teman-teman yang komunitas begimpor, kemudian komunitas sepeda, kemudian komunitas skateboard, kemudian komunitas yang main senjata airsoft gun. Ini semua kita coba untuk data, untuk nantinya kita bisa inline-kan dengan inorga yang ada. Oh iya, betul. Nah, tentunya setelah itu dilakukan, kita berkeyakinan kalau teman-teman kenal dengan Kormi, mereka akan rela menjadi relawan. Jadi rela demi sebuah visi yang sama. Itu yang kita yakini sih, Mbak. Kalau bicara pembinaannya. Jadi seberapa penting event olahraga masyarakat di Kabupaten Bulungan gitu? Kalau dalam visi Kormi hari ini terkait dengan mengaktualisasikan, misi Kormi hari ini mengaktualisasikan terkait dengan olahraga masyarakat sangat penting. Kenapa? Karena kita punya target. Target kita itu adalah indeks kebugaran. Walaupun saya coba cari data di Bulungan memang belum ada pengukuran secara utuh gitu ya, tapi ini bisa kita usulkan ke OPD terkait baik itu indeks kebugaran maupun terkait dengan indeks kebahagiaan. Jadi sangat penting, Mbak, kalau bicara masalah event olahraga masyarakat. Kenapa? Karena tujuannya kalau itu dilakukan, orang kan pasti akan tergerak nih untuk membudayakan aktivitas fisik tadi. Sehingga kita berkeyakinan dengan kita mengintervensi ke sana melalui kegiatan-kegiatan Kormi, melalui event-event olahraga masyarakat, maka nanti akan berbanding lurus dengan indeks kebugaran yang ada. Gitu. Terus kalau bicara penting tidaknya gitu ya. Kalau untuk rencana event unggulannya Kormi Kabupaten Bulungan itu apa di kedepannya? Kalau bicara unggul, memang kembali lagi kita hari ini sedang mengidentifikasi, tapi kita sudah merancang beberapa hal. Udah ada planning. Ya, ini kaitannya kita ada strategi tadi ya, balik ke pertanyaan tentang strategi tadi, bahwa hari ini Kormi Kabupaten Bulungan ini bersifat mandiri. Mandiri dalam arti lebih mengedepankan misi kedua tadi, berkolaborasi dengan berbagai macam stakeholder. Tujuannya adalah untuk kita memperkuat posisi Kormi. Salah satu memperkuatnya itu adalah bagaimana melaksanakan event-event terkait. Kalau yang kita anggap sebagai event unggulan hari ini, karena kita ini berkolaborasi, Mbak. Sifatnya adalah kita memanfaatkan mana nih program-program yang ada dari pemerintah daerah yang merupakan gagasan dari Bang Sarwani dan Ayanda Kilat yang diturunkan dalam program-program melalui OPD itu kita tangkap. Nah, beberapa hal itu diantaranya adalah Tengguyun Fest, kemudian Festival Sungai Kayan. Nah, tapi di luar daripada ini, Kormi mencoba nanti melakukan mungkin di bulan Juni, mudah-mudahan tidak ada kendala. Itu adalah terkait dengan senam. Ya, dengan senam. Ini yang mau coba untuk kita laksanakan segera. Jadi tadi ada event yang memang dicetuskan oleh Kormi sendiri. Tadi salah satunya adalah terkait dengan senam. Kemudian ada juga usulan dari salah satu wakil ketua kita, Mas Danu, itu terkait dengan pekan keramaian masyarakat di Tanjung Palas. Nah, kemudian terkait dengan event yang kita kolaborasikan dengan pemerintah daerah karena menjadi agenda tahunan itu adalah Tengguyun Fest dengan Festival Sungai Kayan. Nah, ini event-event yang coba untuk kita jadikan sebagai hal yang paling penting tahun ini. Berarti harapan ketua, Abang sebagai ketua terhadap kolaborasi dengan stakeholder itu apa itu? Harapan kita berbagai macam ya. Jadi kalau tadi kita nyontek program pemerintah daerah ada yang namanya MBB, Mitra Bulungan Berdaulat, kita ada MKB mungkin, Mitra Kormi Berdaulat. Harapan kita stakeholder ini ada yang menjadi kakak asuh, ada yang menjadi mitra kita di dalam pelaksanaan kegiatan maupun terkait dengan bagaimana kita bahu-membahu gitu ya dalam konsep pentahelik untuk membangun Kormi Kabupaten Bulungan. Sama satu, Mbak, tadi tambahan saya, kita melaksanakan event-event itu tujuannya itu adalah bagaimana sambil menunggu Forda.
Porda. Festival nanti. olahraga daerah yang akan dilaksanakan di Nunukan. Nunukan ya? Apa yang dimandatkan nanti itu akan kita coba untuk laksanakan. Jadi tujuannya event-event ini mengarah ke sana semuanya sebenarnya. Tujuannya semua titiknya Ya. untuk ke sana, untuk Jadi tadi persiapan ke sana. ya, jadi kalau bicara tentang harapan kita terhadap stakeholder, ya kita berharap Berkolaborasi. secara nyata dan konkret gitu. Ya ampun, luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu dong. Ini kayaknya penjelasan beliau ini sebagai ketua sangat detail dan mungkin teman-teman di sini juga lebih mudah mengerti dan mengenal nanti kan lebih dekat lagi tentang Kormi. Mudah-mudahan. Mungkin kita tutup gini Bang. Kami semua di sini, teman-teman khususnya mau mendengar nih Bang. Apa sih harapan Abang sebagai ketua terhadap generasi muda dalam menjaga budaya olahraga daerah? Ya. Kata kuncinya bicara tentang pemuda gitu ya. Ini harapan bangsa. Kata Bung Karno, belikan aku 10 pemuda maka akan kuguncang dunia katanya, begitu kan ya. Nah, harapan kita pemuda-pemuda yang ada di Kabupaten Bulungan khususnya ini tadi mengenal berbagai macam potensi yang ada di Kabupaten Bulungan, khususnya seni dan budaya, sehingga nanti tahu minatnya seperti apa. Ya kita berharap ya hari ini ekspansi global, dunia digital, internet, apa semua ini kan tidak ada batasnya. Nah, namun dengan modernisasi yang ada, harapan kita para pemuda ini tetap mengenal budaya dan seni yang ada di daerah. Makanya kalau kita bicara tadi, yuk kenalan dengan Kormi, kita punya satu inorga yang klasternya nanti masuk di dalam organisasi tradisional dan kreasi budaya. Jadi harapan kita para pemuda jadi relawan, ayo kenali Kormi, kemudian nanti bersama-sama kita menjadi mitra Kormi Berdaulat untuk mengaktualisasikan olahraga masyarakat dengan melestarikan seni dan budaya Kabupaten Bulungan. Itu kaitannya harapan saya, Mbak. Dan tentunya harapan kita semua. Iya, betul. Biar semua menjadi berkolaborasi, inklusif, inovatif, akomodatif, dan berdampak bagi masyarakat Bulungan. Terima kasih Ketua, ya ampun terima kasih sudah ada di sini. Kita sebenarnya ngobrol yang biasa tapi menjadi luar biasa dengan penyampaian paparan dari Abangda, dari Kakanda, dari Ketua kita Kormi Kabupaten Bulungan. Semoga Kormi menjadi lebih familiar didengar dari teman-teman semua. Kita minta supportnya juga. Bang, sebelum kita tutup nih kita harus kasih lagi karena tadi kita opening ada slogan, kita tutup lagi dengan slogan. Oke? Siap? Kormi sehat, bugar, gembira, luar biasa. Kormi Bulungan adaptif. Terima kasih ya Bang. Salam sehat selalu. Oke, sampai jumpa lagi kawan-kawan semua di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.